Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Minggu 13 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jika Allah Tanpa Kasih. Firman Tuhan terambil dalam kitab Sefanya pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan keempat. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sudah diajarkan tentang Allah yang mengasihi, namun kami mau belajar seandainya jika Allah tanpa kasih, apa yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan sesuai dengan doa pembukaan tadi. Yang kita kenal adalah Allah itu kasih, Allah itu mengasihi, Allah itu mencintai, Allah itu memberikan semua yang terbaik kepada setiap anak-anaknya dan kepada seluruh umat dan makhluk hidup yang ada di dalam muka bumi ini dan seluruh alam semesta yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Namun seandainya jika Allah tanpa kasih, apa yang terjadi? Perbandingan dan perbedaan dari kasih adalah berarti kejam, menekan, menghabisi, melakukan kesewenang-wenangan, tindakan-tindakan yang brutal. Itu adalah kebengisan, itu adalah kebalikan daripada kasih. Mari sebelum kita berbicara tentang Allah, kita berandai-andai dengan sosok manusia. Kalau manusia itu ada kuasa, ada uang, punya pengaruh, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu, karena dia punya banyak pengaruh, dia punya banyak pengikut, dia punya banyak kekuatan. Apa yang terjadi? Dia tersinggung sedikit oleh seseorang, lalu marah dengan orang itu, ditanya, orang itu tinggal di mana? Maka satu kampung orang itu kemudian dibunuh semuanya. Kalau seandainya itu sebuah kebengisan yang terjadi dalam diri manusia, dan itu terjadi di dalam sejarah dunia. Sejarah dunia bertemu dengan orang-orang bengis yang menghabisi satu suku sampai 6 juta orang. Sahabat seperjalanan tahu siapa orangnya. Yang kemudian menghabisi satu penduduk satu kampung, menghabisi satu keturunan ras tertentu, bahkan sampai berketurunan-keturunan berikut. Jikalau orang-orang yang punya kuasa, punya kekuatan, punya senjata, dia menguasai militer, dia punya segala-galanya kekuasaan, menakutkan sekali tatkala kuasa, kemampuan, kecerdasan, kepandaian, jikalau orang itu tidak ada kasih. Sewaktu kita melihat pada bagian ini, seakan-akan apakah Tuhan tanpa kasih? Mari kita baca bersama-sama ayat kedua. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia, hewan, burung-burung, ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan. Apa yang terjadi dengan sifat Tuhan? Apakah ini bentuk daripada Allah yang bengis, Allah yang kejam, dan Allah yang tanpa kasih? Mari kita lihat uraian pada bagian yang berikut. Dikenakan kepada siapa? Firman Tuhan berkata, aku akan merebahkan yaitu orang-orang fasik. Apalagi aku akan rebahkan, yaitu mereka-mereka yang menyembah Baal dan para imam berhala. Artinya siapa yang akan dihabisi? Siapa yang akan dihukum? Siapa yang akan dimusnahkan? Yaitu mereka-mereka orang fasik. Mereka-mereka yang melawan Tuhan. Selain hanya melawan Tuhan, seluruh kehidupannya dalam melakukan perkara-perkara yang buruk dalam kehidupannya, merugikan orang lain. Ada sebuah indikator dan relasi yang mendalam. Tatkala seseorang menyembah Tuhan, maka dia akan taat kepada Tuhan. Tatkala seseorang itu mengagungkan Tuhan, maka dia akan melaksanakan apapun yang dikatakan Tuhan. Maka perintah-perintah Tuhan yang kita agungkan, yang kita sembah itu adalah sebuah perintah yang semuanya adalah perintah-perintah yang sangat indah, yang disimpulkan dengan sangat sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana dengan orang-orang jahat yang Tuhan janjikan akan musnahkan? Dalam kitab Sefanya, dalam bangsa kepada bangsa Yehuda,
Mereka sedang ada di tengah-tengah bangsa Asyur. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Namun tatkala kemudian manusia itu meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, berbuat kefasikan, dalam perjanjian lama banyak sekali catatannya. Merugikan para janda, mengambil hak-haknya anak yatim, memberikan katakanlah pajak yang berlebihan, menekan, kemudian mengisolasi kelompok-kelompok orang tertentu. Apa yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bengis dan kejam? Yaitu ketakutan. Apa yang ditimbulkan oleh orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri? Maka semua orang harus tunduk pada dirinya. Bahkan harus menyembah dia seperti menyembah Tuhan. Menjadikan dirinya sebagai sumber segala-galanya yang harus disembah, ditaati, dan ditakuti, serta dihormati. Sahabat seperjalanan, betapa menakutkan jika satu pribadi yang punya potensi, punya kekuatan, punya kuasa, punya pengaruh, punya pengikut yang banyak, namun dia tidak punya kasih. Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa kejam dan jahat. Namun dalam konteks pada ayat ini tentang Tuhan, apakah Tuhan tidak Maha Kasih? Sewaktu Tuhan itu mengirimkan hujan belerang, hujan api ke Sodom dan Gomora, apakah Tuhan itu tanpa kasih? Sewaktu seluruh muka bumi ini menjadi musnah oleh air bah, apakah Tuhan itu tanpa kasih? Tatkala Tuhan kemudian mengizinkan malaikat Tuhan menampar Herodes dan mati, Herodes dimakan cacing, apakah itu bentuk tanpa kasih? Sebuah konsekuensi dari ketidaktaatan adalah penghancuran fisik yang ada di dalam dunia ini. Apa itu fisik? Yaitu fisik bisa terjadi lewat air bah, fisik bisa terjadi lewat hujan belerang, fisik bisa terjadi termasuk tulah yang Tuhan kirim ke bangsa Mesir kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya. Tulah lalat, tulah nyamuk, bahkan tulah kemudian bagian terakhir itu anak sulung yang mati. Sehingga bangsa Israel supaya anak sulungnya itu tidak mati harus menaruhkan darah di pintu-pintunya, darah domba. Sahabat seperjalanan, kemarahan Tuhan. Tuhan bisa menghukum, Tuhan bisa mengirimkan bencana, Tuhan bisa melakukan banyak perkara. Apakah ini Tuhan tidak Maha Kasih? Kasih dan kebaikan Allah, salah satu yang akan dilakukan oleh Tuhan adalah agar kita tidak tersesat di jalan yang salah, agar kita tidak meninggalkan Tuhan, agar kita tidak berbuat kejahatan. Tentu saya meyakini di dalam proses sebelum Tuhan itu menghukum, Tuhan sudah memberikan peringatan, Tuhan sudah memberikan teguran secara lembut, sama seperti orang tua yang baik. Tidak mungkin tiba-tiba memukul anak tanpa alasan dengan keras. Namun proses sebelumnya itu sudah dilewati. Namun pemberontakan, ketidaktaatan, perbuatan dosa yang berulang-ulang yang membuat pada akhirnya Tuhan bisa menghukum kita. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang meyakini bahwa kasih Tuhan tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan kita. Tapi Tuhan bisa mengizinkan sebuah hukuman, sebuah malapetaka terjadi ke dalam kehidupan kita agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah jalan, dan agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar dan baik di mata Tuhan. Tuhan mengasihi, namun Tuhan juga bisa menghukum kita supaya kita tidak sesat, tidak salah jalan, dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.